Salam, saya Pendeta Nais Tumorang, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Pada saat ini saya akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita pada minggu Advent yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau telah melawat kami, telah memberkati kami, dan memberikan kepada kami pada hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami akan dengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu Advent yang keempat ini dari kitab Mika pasal 5 ayat 2 sampai ayat 5 bagian A. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, minggu ini kita masuk minggu Advent yang keempat. Ini adalah minggu yang terakhir untuk kita akan memasuki Natal. Dalam teks ini telah dinubuatkan akan datangnya seorang Raja Mesias yang akan membebaskan Israel. Raja ini akan menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya, dan yang terutama adalah membebaskan mereka dari ketertindasan yang selama ini terjadi pada mereka, dari tawanan musuh-musuh mereka, dari intimidasi musuh-musuh mereka, dari cengkraman, kejahatan, kelaliman bangsa-bangsa yang menekan mereka. Dikatakan bahwa Ia akan lahir. Dia ini telah ada sejak purbakala. Artinya dia memang telah di dalam perencanaan Allah untuk membebaskan bangsanya, dan dia akan bertindak sebagai gembala. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menyukakan hati bangsa Israel, bahwa raja yang akan datang ini, yang dinubuatkan oleh Mika ini, bukanlah raja kelaliman, bukanlah raja yang bengis, bukanlah raja yang menekan dan menindas rakyatnya sendiri, tetapi dia datang sebagai gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gambaran gembala digambarkan Daud di Mazmur pasal 23 sangat luar biasa. Gembala itu akan menuntun domba-dombanya. Dia akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Artinya dia akan memberikan domba-dombanya ini makan yang kenyang, memberikan kepada domba-dombanya ini untuk tidak kekurangan apapun. Lalu Daud juga menggambarkan bahwa gembala itu akan membawa domba-dombanya ke air yang tenang, ke air yang segar, sehingga domba-dombanya dapat meminum air dengan puas dan melepaskan dahaganya, sehingga mereka
boleh dipuaskan dan tidak haus dan kekeringan. Gembala yang baik juga siap menghadapi musuh-musuhnya ketika musuh-musuh ini akan mencerai-beraikan domba-domba itu. Daud sendiri berkisah bahwa dia pernah menghadapi binatang buas, menghadapi singa hutan, mengalahkan mereka untuk menyelamatkan domba-dombanya. Ini adalah suatu gambaran tentang gembala. Dan Raja Mesias yang akan datang ini dikatakan dengan sangat luar biasa oleh Nabi Mika bahwa dia akan mengembalakan domba-dombanya. Dia akan bertindak mengembalakan mereka di dalam kekuatan Tuhan. Artinya dia tetap mengandalkan Tuhan agar domba-domba ini atau orang-orang Israel ini aman, terlindung dari berbagai kekejaman dunia ini, tekanan bangsa-bangsa, kekerasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Pada masa itu, kekuatan yang besar telah timbul, yakni kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini adalah kerajaan di utara, bagian daripada kerajaan utara yang begitu kokoh, berkuasa, kejam, bengis, dan memperlakukan musuh-musuhnya dengan sangat tidak manusiawi. Banyak orang-orang di sekitar bangsa Israel ini, baik itu orang-orang dari bangsa Suria, dari bangsa Aram, dari bangsa yang ada di sekitar Israel ini, semuanya sangat ketakutan menghadapi Asyur. Bahkan Israel Utara pun telah dikalahkan dan telah diperlakukan tidak manusiawi oleh Asyur, sehingga Israel Utara harus terbuang ke Asyur dan mereka dijadikan budak di sana. Nah, ketakutan-ketakutan yang semacam inilah yang menghinggapi Israel Selatan atau Yehuda, yang dalam hal ini dikatakan oleh Mika bahwa gembala itu akan menjaga Israel dengan baik. Bahkan apabila Asyur masuk ke negeri kita, maka dia akan membangkitkan gembala yang akan memimpin Israel ini untuk kembali dapat eksis. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, memang pada akhirnya Asyur ini melemah ketika mereka akan memasuki negeri Yehuda. Bahkan mereka dikalahkan oleh bangsa Babel, sehingga mereka lenyap demikian. Namun oleh Mika mau menegaskan bahwa bangsa Israel yang bergantung kepada Tuhan akan terus eksis, akan terus dapat menjadi bangsa yang berkelanjutan dan tidak berkesudahan, karena Allah yang akan mengembalakan mereka. Bercermin dari hal itu, maka kita melihat setiap bangsa yang diberkati Tuhan, setiap bangsa yang bersandar kepada Tuhan, setiap bangsa yang dipilih Tuhan, sekalipun musuh-musuh yang besar datang menerpanya, maka Allah menjadi kekuatan bangsa itu. Allah yang memegang bangsa itu untuk terus eksis. Allah yang memberkatinya. Dalam hal ini, pada masa Advent ini, kita juga diminta bergantunglah kepada Allah. Jadikanlah Dia menjadi gembala kita yang akan terus memimpin hidup kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, berapa banyak pun musuh-musuh yang datang untuk menyerang kita, berapa besar pun kekuatan mereka, maka Tuhan akan tetap menjaga kita, memelihara kita.
memimpin kita. Pada masa Advent yang keempat ini, melalui teks ini, kita belajar untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan mengembalakan kita. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Maka kita akan dapat terus eksis, bahkan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang besar. Kiranya Advent yang keempat ini adalah Advent penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan kita berseru, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Gembalakanlah aku Tuhan. Aku hidup karena Engkau saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.